Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Menjulang gagah di tengah amukan badai dan terpaan ombak ganas, bangunan-bangunan ini menjadi saksi bisu pertarungan antara kecerdikan manusia dan kedahsyatan alam. Lebih dari sekedar penunjuk arah bagi para pelaut, mercusuar ini adalah monumen keberanian, inovasi, dan pengorbanan yang berdiri di garis depan lokasi-lokasi paling terpencil dan berbahaya di planet ini. Bayangkan perjuangan membangun mercusuar Bishop Rock di atas pulau batu terkecil di dunia. Setelah upaya pertama hancur lebur diterjang badai. Atau kisah heroik para pendaki tebing yang membangun mercusuar Chris Ranger di pulau pilar batu terisolasi di Islandia dengan peralatan yang minim. Selain itu ada mercusuar Rupjordknut yang harus dipindahkan secara dramatis untuk menghindari terkaman erosi pantai, serta misteri hilangnya 3 penjaga mercusuar Kepulauan Flannan tanpa jejak. Dalam video kita kali ini kita akan bahas untuk kalian 15 mercusuar paling ekstrim yang berdiri kokoh di lokasi-lokasi berbahaya, mengungkap cerita-cerita menegangkan di balik pembangunannya, tantangan alam yang dihadapi, serta nasib para penjaga pemberani yang pernah bertugas di sana. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Mercusuar Bishop Rock. Bishop Rock, sebuah pulau karang mungil yang terpencil di ujung paling barat Kepulauan Scilly, Cornwall, Inggris, menyandang status resmi sebagai pulau terkecil di dunia. Dengan panjang hanya 46 meter dan lebar 16 meter, pulau ini sesungguhnya adalah puncak dari formasi batu karang yang menjulang dari kedalaman laut sekitar 45 meter. Permukaannya hanyalah batu karang terjal tanpa sejengkal pun pantai berpasir atau vegetasi yang bisa tumbuh. Di atas batu inilah berdiri sebuah mercusuar setinggi 49 meter, menjulang kokoh di tengah ganasnya Samudra Atlantik dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah pelayaran Inggris sejak abad ke-19. Keberadaannya tak lepas dari sejarah tragis perairan di sekitar Kepulauan Scilly, tempat ratusan kapal menemui ajalnya akibat menabrak karang. Salah satu insiden paling dahsyat adalah tenggelamnya armada Inggris pada tahun 1707 yang menewaskan lebih dari 2.000 jiwa sehingga mendorong pemerintah untuk membangun mercusuar sebagai pemandu dan pelindung bagi pelayaran. Pembangunan mercusuar di Bishop Rock merupakan sebuah upaya luar biasa yang sulit mengingat lokasinya yang sangat ekstrim dan berbahaya. Percobaan pertama pada tahun 1847 yang menggunakan struktur berbahan dasar besi gagal total karena bangunan tersebut hancur lebur diterjang badai dahsyat sebelum sempat diselesaikan. Tidak menyerah pada kondisi alam, pembangunan dilanjutkan dengan rancangan baru yang jauh lebih kuat, yaitu menara dari batu granit, sebuah jenis batuan yang terkenal akan kekerasannya. Proses konstruksi yang penuh tantangan ini berlangsung selama 7 tahun hingga akhirnya mercusuar dapat berdiri megah pada tahun 1858. Seluruh material batu granit diolah terlebih dahulu di pulau kosong terdekat, kemudian diangkut dengan susah payah menuju Bishop Rock. Sementara para pekerja harus berjuang menghadapi ombak besar, angin kencang, dan arus laut yang kuat setiap harinya. Mercusuar ini memiliki 10 lantai dengan fungsi yang berbeda, mencakup tangki air, ruang penyimpanan persediaan, ruang bahan bakar untuk lampu, kamar tinggal bagi penjaga, hingga ruang lampu utama di puncak menara. Sejak awal lampu mercusuar menggunakan lilin dan minyak tanah, sebelum kemudian beralih ke generator listrik dan akhirnya menjadi sepenuhnya otomatis pada tahun 1992. Menandai berakhirnya kebutuhan akan penjaga yang tinggal tetap di lokasi terpencil tersebut. Mercusuar Saint Joseph. Mercusuar Saint Joseph berdiri megah di muara Sungai Saint Joseph, tepat di tempat aliran sungai itu bertemu dengan Danau Michigan di Amerika Serikat. Bangunan ini pertama kali didirikan pada tahun 1832 sebagai respons terhadap kebutuhan yang semakin meningkat akan penanda navigasi bagi kapal-kapal yang melintas di kawasan tersebut.
Pada masa itu, aktivitas pengiriman barang melalui jalur air sangat penting bagi perekonomian setempat, sehingga keberadaan mercusuar menjadi sangat vital untuk memastikan kapal-kapal dapat berlayar dengan aman. Bangunan mercusuar ini memiliki ciri khas berupa menara segi 8 yang dicat dengan warna-warna cerah sehingga mudah dikenali dari kejauhan. Selain itu, mercusuar ini dilengkapi dengan jalur dermaga panjang yang menjulur ke tengah danau, menciptakan siluet unik yang menjadi ikon tersendiri bagi kawasan tersebut. Struktur ini tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk arah bagi kapal, tapi juga sebagai landmarks bersejarah yang menarik perhatian banyak pengunjung dan pecinta sejarah. Keindahan dan keunikan desain mercusuar ini mengungkap nilai estetika sekaligus fungsi praktis yang saling melengkapi dalam sebuah bangunan navigasi. Keistimewaan mercusuar Saint Joseph tidak hanya terletak pada arsitektur dan sejarahnya, tapi juga pada kondisi alam yang ekstrim di sekitarnya, terutama saat musim dingin tiba. Suhu udara di wilayah ini bisa turun drastis hingga di bawah 0 derajat Celcius, menyebabkan air danau yang menyentuh jalur dermaga membeku dengan cepat. Lapisan es yang terbentuk sangat tebal dan licin sehingga berbahaya bagi siapa saja yang mencoba melintasi jalur tersebut. Dalam kondisi tertentu, seluruh bangunan mercusuar dan jalurnya bisa terselimuti es, menciptakan pemandangan menakjubkan yang menyerupai istana es alami. Meski fenomena ini sangat indah dipandang, namun juga memiliki resiko kecelakaan yang tinggi, terutama kemungkinan terjatuh ke perairan dingin di bawahnya yang bisa berakibat fatal. Mercusuar Krisranggar. Mercusuar Krisranggar, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Islandia sebagai Prithrangaviti, berdiri kokoh di atas pilar batu Storidrangur, sekitar 7,2 km dari pesisir barat daya Islandia, tepatnya di gugusan 3 pilar batu yang menjadi bagian dari Kepulauan Vestman. Dari kejauhan, bangunan ini tampak seperti titik kecil di tengah lautan luas, menandakan betapa terpencil dan terisolasinya lokasinya dari daratan utama. Bangunan mercusuar ini sendiri terbuat dari beton, berbentuk persegi sederhana dengan atap yang menyerupai benteng kecil. Meski hanya setinggi sekitar 4 hingga 6 meter, posisi mercusuar di atas pilar batu setinggi 34 meter dari permukaan laut, membuat lampunya mampu menjangkau hingga 17 km ke segala arah. Arsitektur yang sederhana ini seolah menjadi kontras dengan kemegahan dan keganasan alam di sekitarnya, di mana ombak tinggi dan angin kencang terus-menerus menerpa dinding batu yang menjadi fondasinya. Hingga kini mercusuar ini tetap menjadi salah satu bangunan paling ikonik dan unik di Islandia, bahkan dijuluki sebagai salah satu mercusuar paling terisolasi di dunia. Pembangunan Prithrangaviti pada tahun 1938 hingga 1939 dilakukan secara manual. Para pekerja yang merupakan pendaki tebing berpengalaman harus membawa peralatan dan menancapkan pijakan secara manual pada tebing curam. Di bagian tersulit, mereka bahkan membentuk piramida manusia demi mencapai puncak. Semua ini dilakukan di tengah cuaca ekstrim seperti hujan lebat dan angin kencang, seringkali memaksa mereka bertahan di tenda kecil berhari-hari. Setelah bangunan selesai, pemasangan lampu mercusuar sempat tertunda akibat pecahnya Perang Dunia Kedua, dan baru dapat dioperasikan pada tahun 1942 dengan suplai perlengkapan dari Inggris. Sejak saat itu, Prithrangaviti menjadi saksi bisu berbagai peristiwa menegangkan. Salah satu insiden yang paling dramatis terjadi pada tahun 1984 ketika ruang lentera mercusuar terlepas akibat hantaman gelombang besar dan sempat mengapung di laut sebelum akhirnya diselamatkan. Ada pula kisah petugas mercusuar yang terjebak badai selama berminggu-minggu, bertahan hidup dengan mengandalkan air hujan dan persediaan seadanya. Semua cerita ini mengungkap betapa tingginya resiko dan tantangan yang harus dihadapi di lokasi yang begitu ekstrim dan juga terpencil. Mercusuar Rupjordnut. Mercusuar Rupjordnut berdiri di pesisir barat laut Denmark di wilayah Jutland. Bangunan ini didirikan di atas tebing pasir setinggi sekitar 60 meter di atas permukaan laut. Awalnya berjarak sekitar 200 meter dari bibir pantai. Menara mercusuar setinggi 23 meter ini mulai beroperasi pada Desember 1900. Tujuan utamanya adalah menjadi penanda navigasi bagi kapal yang melintasi perairan Laut Utara yang terkenal dengan arus dan angin kencang. Namun, sejak awal dibangun, lokasi mercusuar ini menghadapi dua ancaman besar. Pergerakan pasir yang terus menumpuk di sekitarnya,
serta erosi pantai yang perlahan tapi pasti mengikis tebing penyaga. Selama puluhan tahun, pasir yang terbawa angin menimbun area sekitar mercusuar, bahkan menelan bangunan-bangunan kecil, sumur, dan fasilitas lain yang ada di dekatnya. Upaya menanam pohon pinus dan memasang penahan pasir dilakukan, namun tak mampu menghentikan laju pergerakan pasir yang mengganas. Pada tahun 1968, operasional mercusuar dihentikan karena tumpukan pasir telah menutupi sumber cahaya, membuatnya tidak efektif lagi sebagai penanda. Setelah itu bangunan utama sempat menjadi museum dan kedai kopi, namun aktivitas itu pun terhenti akibat pasir yang terus bergerak menelan bangunan di sekitarnya. Selain itu, erosi tebing yang dipercepat gelombang laut utara menyebabkan jarak antara mercusuar dan tepi tebing menyusut drastis dari 200 meter saat pertama dibangun menjadi hanya sekitar 6 meter pada tahun 2019. Menghadapi ancaman jatuhnya mercusuar ke laut, sebuah langkah penyelamatan yang jarang terjadi dilakukan pada Oktober 2019. Mercusuar seberat sekitar 720 ton ini dipindahkan sejauh 70 meter ke arah daratan menggunakan rel khusus. Proses pemindahan yang dramatis ini berhasil memperpanjang masa hidup mercusuar, mengungkap bahwa struktur bersejarah ini diperkirakan aman hingga tahun 2060. Mercusuar Kopu. Mercusuar Kopu merupakan salah satu mercusuar tertua di dunia yang masih aktif beroperasi. Terletak di Pulau Hiiumaa, Estonia. Pembangunan struktur penting bagi pelayaran di Laut Baltik ini dimulai pada tahun 1505 dan rampung pada tahun 1531. Menara mercusuar Kopu dibangun di atas bukit setinggi sekitar 67 meter dari permukaan laut, dengan ketinggian menara itu sendiri sekitar 36 meter. Fondasi dan dindingnya terbuat dari batu besar dengan ketebalan mencapai 3 meter di bagian bawah, menjadikannya sangat kokoh dan mampu bertahan menghadapi cuaca ekstrim selama berabad-abad. Pada awalnya, mercusuar ini menggunakan api dari kayu damar sebagai sumber cahaya, sebelum beralih ke sistem optik modern di awal abad ke-20. Saat ini bukit tempat mercusuar berdiri terus mengalami erosi akibat terpaan angin, hujan, dan perubahan garis pantai di sekitarnya. Meskipun mercusuar ini tidak terancam terendam air laut seperti beberapa bangunan serupa, pergeseran tanah dan lingkungan di sekitarnya telah menyebabkan struktur menara mengalami kemiringan. Tercatat, kemiringan menara ini pernah mencapai 15 derajat. Namun angin kencang dan perubahan tekanan tanah secara alami membantu menstabilkan posisinya kembali. Meski stabilitas jangka panjangnya tetap memerlukan perhatian. Mercusuar Flannan Isles. Mercusuar Kepulauan Flannan adalah sebuah mercusuar yang terletak di titik tertinggi Pulau Eilion's Mort, bagian dari Kepulauan Flannan di lepas pantai barat Skotlandia. Mercusuar ini mulai dibangun pada tahun 1895 dan selesai pada tahun 1899. Dirancang oleh David Allen Stevenson dengan konstruksi menara batu setinggi 23 meter yang berbentuk silinder dan dilengkapi dengan balkon serta lentera. Terletak sekitar 32 km sebelah barat Pulau Lewis, mercusuar ini memiliki fokus pencahayaan pada ketinggian 101 meter di atas permukaan laut dengan jangkauan cahaya hingga 37 km, yang berfungsi sebagai penonton kapal di perairan yang sangat berbahaya di sekitar kepulauan tersebut. Mercusuar ini juga dikenal karena statusnya sebagai bangunan cagar budaya kategori B dan dioperasikan oleh Northern Lighthouse Board. Kepulauan Flannan sendiri dikenal sebagai lokasi yang sangat ekstrim dan berbahaya untuk sebuah mercusuar. Pada malam 15 Desember 1900, 3 penjaga mercusuar yang bertugas di sana yaitu Thomas Marshall, James Ducat, dan Donald MacArthur menghilang secara misterius. Kejadian ini terungkap ketika sebuah kapal yang melewati kawasan tersebut tidak melihat lampu mercusuar menyala seperti biasanya. Setelah kapal bantuan yang dikirim pada 26 Desember 1900 tiba, ditemukan bahwa pintu mercusuar terkunci rapat, jam-jam di dalam mercusuar berhenti, dan kondisi tempat tidur serta perabotan dalam keadaan berantakan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan para penjaga, dan perlengkapan outdoor milik 2 dari mereka hilang yang menandakan mereka mungkin menghadapi cuaca ekstrim yang sangat berbahaya.
Berbagai teori muncul mulai dari kecelakaan akibat badai besar yang menghantam pulau, hingga kemungkinan gangguan kejiwaan dan konflik internal antar penjaga. Namun, tidak ada yang dapat memastikan penyebab pasti hilangnya mereka. Mercusuar Sleipness. Mercusuar Sleipness, yang dikenal juga sebagai Sleipnesfjord, terletak di Gamvik, Troms og Finnmark, Norwegia, dan merupakan mercusuar daratan paling utara di dunia. Mercusuar ini dibangun pada tahun 1905 dan diresmikan oleh Raja Hakon VII pada tanggal 15 Agustus 1905. Lokasinya berada di dataran pesisir yang luas di ujung timur laut semenanjung Nordgen, sekitar 4 km dari Gamvik, tepat di tepi laut Brenneth. Sleipnesfjord berdiri di atas dataran setinggi sekitar 8 hingga 10 meter di atas permukaan laut, yang membuatnya sangat strategis untuk memandu kapal-kapal yang melintasi perairan Arktik yang terkenal berbahaya. Pada masa Perang Dunia II, mercusuar ini sempat dihancurkan pada tahun 1944. Namun dibangun kembali antara tahun 1945 hingga 1948, menandakan pentingnya peran mercusuar ini dalam navigasi maritim di wilayah ekstrim utara Norwegia. Keberadaan Sleipnesfjord sangat vital bagi keselamatan pelayaran di perairan Arktik yang dikenal dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim dan tidak terduga. Dengan ketinggian menara mencapai 17 meter, cahaya mercusuar ini mampu terlihat hingga jarak 23 mil laut, berikan panduan penting bagi kapal-kapal yang melintasi wilayah dengan arus kuat, gelombang tinggi, dan kabut tebal yang sering terjadi sepanjang tahun. Wilayah sekitar mercusuar juga merupakan dataran terbuka yang minim vegetasi tinggi, sehingga angin kencang dan badai laut dapat menerpa tanpa hambatan. Pada musim dingin, suhu udara bisa turun drastis dan salju tebal sering menutupi akses ke mercusuar, sehingga pada kondisi tertentu hanya dapat dicapai dengan berjalan kaki atau kendaraan khusus. Tantangan lain yang dihadapi adalah malam kutub yang panjang dan angin dingin yang menusuk. Jadikan perawatan serta operasional mercusuar ini sangat berat bagi para petugasnya. Mercusuar Turlitis. Mercusuar Turlitis berdiri megah di atas sebuah pulau karang kecil di lepas pantai kota pelabuhan Andros, Yunani, tepat di depan kastil Venesia Kora. Menara ini pertama kali dibangun pada tahun 1897 dengan tinggi 7 meter dan titik fokus cahaya pada ketinggian 36 meter di atas permukaan laut. Pondasi karang yang menopangnya terbentuk dari ribuan tahun erosi alami, menciptakan tumpukan yang kokoh sekaligus menantang bagi struktur mercusuar. Keunikan mercusuar Turlitis terletak pada lokasinya yang benar-benar berada di tengah laut, menjadikannya satu-satunya mercusuar di Eropa yang dibangun di atas batu karang di tengah perairan, bukan di daratan atau pulau besar. Hal ini membuat Turlitis menjadi simbol penting bagi pelayaran di kawasan Laut Aegea dan telah beroperasi lebih dari 120 tahun untuk membantu kapal-kapal yang melintas di perairan berbahaya sekitar Andros. Sejarah Turlitis diwarnai oleh berbagai peristiwa dramatis. Pada masa Perang Dunia Kedua, tepatnya pada September 1943, mercusuar ini hancur akibat serangan bom Jerman. Selama hampir 60 tahun hanya sisa-sisa pondasinya yang tersisa. Hingga akhirnya pada tahun 1994, keluarga Gaulandris membiayai rekonstruksi mercusuar ini sebagai bentuk penghormatan kepada putih mereka yang telah meninggal. Rekonstruksi ini tidak hanya mengembalikan bentuk aslinya, tapi juga menjadikan Turlitis sebagai mercusuar otomatis pertama di Yunani yang dapat beroperasi tanpa kehadiran penjaga tetap. Teknologi otomatisasi ini sangat penting mengingat lokasi Turlitis yang sangat sulit diakses dan berbahaya, terutama saat cuaca buruk dan gelombang besar menghantam karang di sekitarnya. Mercusuar St. George Reef. Mercusuar St. George Reef terletak di lepas pantai California Utara, Amerika Serikat, dan dibangun sebagai respon terhadap tingginya tingkat kecelakaan kapal di wilayah tersebut. Lokasinya sangat strategis namun juga ekstrim, berdiri di atas gugusan karang yang terkenal ganas, sekitar 9 km dari daratan utama. Kondisi geografis ini menyebabkan mercusuar St. George Reef kerap diterjang badai dahsyat, ombak raksasa, dan kabut tebal yang membatasi jarak pandang secara drastis. Pembangunan mercusuar ini memerlukan upaya luar biasa, baik dari segi teknik maupun logistik, karena material dan pekerja harus diangkut melalui lautan yang seringkali tidak bersahabat.
Tujuan utama pendirian menara suar ini adalah menjadi penanda bahaya dan alat navigasi vital agar kapal-kapal dapat menghindari karang berbahaya yang telah menelan banyak korban jiwa. Keberadaan mercusuar St. George Reef mengungkap tantangan besar yang dihadapi para penjaga mercusuar. Mereka harus bertugas dalam kondisi cuaca yang sangat ekstrim, dengan risiko terisolasi berhari-hari akibat gelombang tinggi dan badai yang tak terduga. Selain ancaman dari alam, proses pemeliharaan dan pengoperasian mercusuar juga sangat beresiko karena akses yang sangat sulit, baik melalui laut maupun udara. Tidak jarang proses pergantian penjaga atau pengiriman logistik terhambat, bahkan gagal total akibat cuaca buruk. Hal ini menegaskan bahwa mercusuar St. George Reef bukan hanya simbol peringatan bahaya bagi pelaut, tetapi juga menjadi bukti nyata ketangguhan manusia dalam menghadapi alam yang tidak bersahabat. Mercusuar West Spearhead. Mercusuar West Spearhead berdiri di Danau Erie, tidak jauh dari Cleveland, Ohio, sebuah struktur vital yang dibangun pada tahun 1911 sebagai bagian dari sistem navigasi penting yang memandu pelayaran di kawasan Danau Besar Amerika Utara. Desain menara kokoh ini secara khusus dibuat untuk sanggup menahan terpaan angin kencang, gelombang besar, dan suhu ekstrim yang menjadi ciri khas wilayah tersebut sepanjang tahun. Saat musim dingin tiba, sebuah fenomena alam luar biasa kerap terjadi di sana. Percikan air danau yang membentur tubuh mercusuar segera membeku, perlahan tapi pasti membalut seluruh bangunan dengan lapisan es yang semakin tebal setiap harinya. Proses pembekuan dan penumbukan es ini bisa berlangsung selama beberapa hari bahkan berminggu-minggu, membentuk pola-pola es menakjubkan yang membuatnya menyerupai istana dari negeri dongeng atau patung raksasa yang membeku di tengah danau, menampilkan pemandangan yang surreal. Seiring waktu berjalan dan teknologi berkembang, mercusuar West Spearhead mengalami perubahan operasional yang signifikan. Pada tahun 1965, sistem pencahayaan mercusuar ini diotomatisasi sepenuhnya, menandai berakhirnya era penjaga manusia yang harus menghadapi kondisi keras di sana. Namun, kondisi fisik mercusuar justru semakin memburuk dari tahun ke tahun akibat paparan terus-menerus cuaca ekstrim Danau Erie, terutama badai salju dan angin kencang yang seringkali sangat merusak. Para peneliti yang mengamati bangunan ini secara seksama mencatat bahwa selama lebih dari 1 abad berdiri, struktur mercusuar ini kini terlihat semakin condong ke arah kanan. Kondisi miring ini dipercaya kuat akibat tekanan berulang dari gelombang besar yang menghantam serta beban akumulasi es yang sangat berat, mengungkap risiko serius terhadap stabilitas dan kelangsungan bangunan bersejarah ini di masa depan. Selain itu, siklus pembekuan dan pencairan yang berulang juga dapat memicu munculnya retakan pada fondasi dan struktur utama, mempercepat kerusakan yang tengah terjadi pada bangunan tua ini. Mercusuar Tillamook Rock. Mercusuar Tillamook Rock, yang dikenal dengan julukan Terrible Tilly, berdiri di atas bongkahan batu basal yang terletak sekitar 1,9 km lepas pantai Tillamook Head, Oregon, Amerika Serikat. Proses pembangunannya dimulai pada tahun 1878 setelah Kongres Amerika Serikat memutuskan perlunya menara suar di kawasan tersebut. Lokasi yang dipilih sangat ekstrim dan hampir mustahil dijangkau karena gelombang besar, cuaca yang tak menentu, serta permukaan batu yang curam dan licin. Bahkan sebelum konstruksi dimulai, seorang ahli bangunan yang melakukan survei tewas tersapu ombak, menambah aura kelam dan mistis yang menyelimuti tempat ini. Pembangunan mercusuar ini memerlukan waktu lebih dari 500 hari dan biaya sebesar $125.000 Amerika Serikat pada masa itu, menjadikannya mercusuar termahal di pesisir barat Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Para pekerja harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari isolasi total, badai yang memutus komunikasi, hingga risiko kematian akibat kecelakaan kerja atau paparan cuaca ekstrim. Setelah resmi dinyalakan pada 21 Januari 1881, mercusuar ini segera mendapat reputasi sebagai salah satu tempat tugas paling berbahaya bagi para penjaga mercusuar. Kondisi cuaca yang sangat buruk, gelombang raksasa, dan angin kencang seringkali menghantam bangunan menyebabkan kerusakan serius pada struktur mercusuar, memecah kaca lentera, bahkan menghancurkan lensa Fresnel raksasa yang menjadi sumber cahaya utama. Selama masa operasionalnya, beberapa badai besar tercatat meluluh lantakkan bagian-bagian mercusuar, seperti pada tahun 1912 ketika 100 ton batu tercerabut dari pulau batu tersebut,
Dan pada tahun 1934 ketika badai menghancurkan lensa utama serta mengakibatkan kerusakan parah pada menara dan fasilitas pendukung. Para penjaga mercusuar kerap terisolasi selama berminggu-minggu tanpa suplai dan komunikasi, sehingga mereka harus bertahan hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahkan untuk mengevakuasi korban sakit atau mengganti personel, digunakan alat seperti breakers buoy, semacam tali derek yang digantung di antara kapal dan mercusuar karena mustahil mendaratkan perahu secara langsung di tengah amukan ombak. Mercusuar La Jument. Mercusuar La Jument terletak di tengah lautan lepas pantai Britani di barat laut Prancis, sebuah wilayah yang dikenal sebagai salah satu perairan paling berbahaya di Eropa. Wilayah ini kerap dilanda badai hebat, gelombang raksasa, serta arus laut yang sangat kuat. Sejarah mencatat bahwa antara tahun 1888 hingga 1904, lebih dari 30 kapal hilang di wilayah ini yang mendorong pembangunan sejumlah mercusuar di sepanjang garis pantai Britani. La Jument sendiri mulai dibangun pada tahun 1904 di atas sebuah karang sekitar 300 meter dari Pulau Ushan dan diresmikan pada tahun 1911. Dengan ketinggian mencapai 36 meter, menara ini dirancang untuk memberikan penerangan dan peringatan kepada pelaut akan bahaya arus dan bebatuan di kawasan tersebut, terutama saat malam hari atau cuaca buruk. La Jument menjadi sangat terkenal setelah peristiwa pada 21 Desember 1989 ketika fotografer Jean Guichard secara tidak sengaja mengabadikan momen dramatis dari udara. Saat itu, gelombang laut setinggi 20 hingga 30 meter menghantam mercusuar, memaksa penjaga bernama Theodore Melbourne berlindung di ruang lampu penyorot sambil menunggu kru penyelamat. Foto-foto tersebut memperlihatkan betapa ekstrimnya kondisi yang harus dihadapi oleh mercusuar ini dan para penjaganya. Lokasi La Jument yang berada langsung di tengah lautan terbuka, tanpa perlindungan dari daratan, membuatnya terus-menerus diterjang gelombang besar dari badai Atlantik. Kondisi ekstrim ini menjadikan La Jument sebagai salah satu mercusuar paling berbahaya sekaligus paling kokoh di dunia karena mampu bertahan dari kekuatan alam yang sangat luar biasa. Mercusuar Strombolicchio. Strombolicchio merupakan salah satu pulau kecil berbatu yang terletak sekitar 1,9 km di timur laut Pulau Stromboli, bagian dari Kepulauan Aeolian di Laut Tyrrhenian, Italia. Pulau ini adalah sisa inti vulkanik yang terbentuk sekitar 200.000 tahun lalu, terdiri dari batuan basalt yang sangat keras dan tahan terhadap erosi. Dengan ketinggian sekitar 50 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 300 meter persegi. Strombolicchio tampak seperti menara alami yang menjulang di tengah lautan. Di puncak pulau ini berdiri mercusuar Strombolicchio, sebuah menara silinder putih setinggi 8 meter yang didirikan pada tahun 1925. Mercusuar ini dilengkapi dengan lentera yang berada pada ketinggian 57 meter di atas permukaan laut dan mampu memancarkan 3 kilatan cahaya putih setiap 15 detik yang dapat terlihat hingga jarak 20 km. Mercusuar ini sepenuhnya otomatis dan menggunakan tenaga surya sebagai sumber energinya. Lokasi mercusuar Strombolicchio sangat ekstrim dan penuh tantangan. Pulau ini hanya dapat diakses melalui laut dan tidak memiliki dermaga yang memadai, sehingga proses pendaratan di batuannya sangat berisiko, terutama ketika ombak besar dan angin kencang melanda wilayah tersebut. Tangga curam yang menempel di sisi tebing batu harus didaki untuk mencapai mercusuar di puncak, dan jalur ini dikenal sangat berbahaya karena permukaan batu yang licin dan ketinggian yang ekstrim. Selain itu, posisi pulau yang terpencil di tengah laut membuatnya sangat terpapar terhadap badai, gelombang raksasa, dan perubahan cuaca tiba-tiba yang dapat mengancam keselamatan siapapun yang berada di sana. Tidak mengherankan jika banyak sumber internasional mengategorikan mercusuar Strombolicchio sebagai salah satu mercusuar paling ekstrim di dunia. Mercusuar Kereon. Mercusuar Kereon yang berdiri megah di atas batu karang Mentensel di Selat Fromfeur, Prancis, adalah salah satu mercusuar paling ekstrim dan berbahaya di dunia. Lokasinya berada 2 mil di tengah Pulau Ushan, tepat di antara Pulau Quezon dan Kepulauan Molen. Selat Fromfeur sendiri dikenal sebagai salah satu jalur paling menakutkan di Eropa dengan arus pasang yang sangat kuat yang dapat mencapai kecepatan 9 knot. Kondisi geografis ini menyebabkan perairan di sekitar Kereon sering terjerang ombak besar, badai ganas, dan arus liar yang sangat berbahaya bagi pelayaran.
Tak mengherankan jika pembangunan mercusuar ini yang dimulai pada tahun 1907 dan baru selesai pada tahun 1916 berlangsung di bawah tekanan cuaca ekstrim dan bahkan menelan korban jiwa dari pihak pekerja, termasuk sang mandor proyek. Keunikan mercusuar Caerleon tidak hanya terletak pada tantangan alam yang harus dihadapi, tapi juga pada kemewahan interiornya yang sangat kontras dengan lingkungan luar yang ganas. Mercusuar ini dijuluki sebagai istana dunia bawah oleh para penjaganya karena memiliki ruangan lantai mercury berbentuk kompas angin dan dinding berlapis kayu ek Hongaria. Fasilitasnya pada masa itu tergolong sangat mewah untuk ukuran mercusuar, berkat sumbangan besar dari Amkli Lebeudi yang mengabadikan nama keluarganya pada mercusuar ini. Awalnya, Caerleon menggunakan minyak sebagai sumber penerangan hingga tahun 1972. Lalu beralih ke listrik dengan bantuan turbin angin, dan sejak tahun 2004 sepenuhnya diotomatisasi. Sejak saat itu pula tidak ada lagi penjaga yang bertugas secara permanen di mercusuar ini, mengingat risiko besar yang mengancam keselamatan jiwa akibat kondisi alam yang ekstrim. Mercusuar di Pulau Ular. Mercusuar di Pulau Ular yang juga dikenal sebagai Ilha da Queimada Grande di Brasil merupakan salah satu mercusuar paling ekstrim di dunia karena letaknya yang sangat berbahaya. Pulau ini terletak sekitar 33 km dari lepas pantai negara bagian Sao Paulo dan dikenal luas sebagai habitat ular berbisa endemik yaitu Bothrops insularis atau Golden Lanceded Viper. Keberadaan ribuan ular berbisa di pulau ini menjadikan akses ke mercusuar sangat terbatas dan penuh risiko. Pulau ini memiliki luas sekitar 0,43 km persegi dengan topografi berbatu dan vegetasi yang lebat, sehingga menambah tingkat kesulitan dalam mencapai dan memelihara mercusuar yang berdiri di sana. Mercusuar tersebut dibangun pada tahun 1909 sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di perairan Atlantik Selatan yang rawan kecelakaan kapal akibat batu karang tersembunyi di sekitar pulau. Pada masa awal operasionalnya, mercusuar ini dijaga oleh petugas yang harus tinggal di pulau dalam kondisi yang sangat ekstrim, menghadapi ancaman gigitan ular berbisa setiap saat. Namun, karena tingginya risiko terhadap keselamatan manusia sejak tahun 1920-an, mercusuar ini diotomatisasi dan tidak lagi memerlukan kehadiran manusia secara langsung. Hingga saat ini, akses ke pulau tersebut sangat dibatasi dan hanya diizinkan bagi peneliti yang telah mendapatkan izin khusus dari pemerintah Brasil, terutama untuk keperluan studi herpetologi atau pemeliharaan mercusuar.